Hai guys, ketemu lagi di channel And Developers. Sosok Tobirama Senju memang tidak seterkenal kakaknya Hashirama yang diberi julukan God of Shinobi. Tapi jangan salah, sosok ini juga sangat hebat dan sebenarnya bisa dibandingkan dengan kakaknya itu. Tobirama bisa dikatakan sebagai salah satu shinobi terjenius yang pernah ada, karena dia berhasil menciptakan jutsu-jutsu hebat. Contoh jutsu ciptaan Tobirama adalah Hiraishi no Jutsu dan Kagebunshi no Jutsu. Selain itu, di era Tobirama sebagai Hokage, Konoha juga mengalami perombakan besar, terutama dalam hal militer. Memang, berbeda dengan Hashirama yang sangat menjunjung tinggi persatuan setiap desa, Tobirama melihat jika setiap desa akan berlomba untuk saling menguasai satu sama lain, sehingga harus dipersiapkan berbagai kemungkinan kondisi terburuk. Tapi di balik berbagai kebijakan positifnya, ternyata ada juga kebijakan yang sifatnya blunder dari Tobirama. Gara-gara kebijakan ini, Konoha bahkan dunia shinobi mengalami masalah berat di masa depan. Apakah itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Uchiha Madara memang dikenal sebagai rival abadi dari Hashirama Senju. Sebenarnya, Madara sangat membenci Senju, terutama Tobirama, karena dia telah membunuh adiknya yaitu Izuna. Tapi seiring waktu, Hashirama berhasil mengembalikan kepercayaan Madara dan membuat klan Senju dan Uchiha bekerja sama dan terciptalah Konoha. Sebenarnya, ketika penentuan siapa Hokage pertama, Hashirama dengan senang hati memberikannya kepada Uchiha Madara. Hashirama berpemikiran jika klan Uchiha sama saja dengan klan Senju, di mana keduanya sangat mencintai perdamaian. Apalagi peran Madara juga cukup besar untuk menjaga stabilitas Konoha yang masih sangat muda. Tapi ternyata hal itu berkebalikan dengan pandangan Tobirama. Tobirama justru malah melihat Madara ini sebagai ancaman besar karena menurutnya Madara masih memiliki ambisi kuat. Sedangkan dia lebih suka jika kakaknya saja yang menjadi Hokage pertama. Karena itu, dia pun menghasut kakaknya untuk maju sebagai calon Hokage. Masalahnya, pembicaraan mereka didengar Madara. Madara pun merasa sakit hati, apalagi Tobirama juga mempersuasi Daimyo untuk memutuskan Hashirama menjadi Hokage. Memang sih, keputusan Tobirama ini tidak salah, tapi tindakan dia membuat Madara merasa sakit hati dan kembali berbuat onar. Akhirnya Madara pun memilih untuk mewujudkan apa yang disampaikan di Monumen Batu Peninggalan Rikudo Sennin, walaupun aslinya sudah diubah oleh Zetsu Hitam. Dan hasilnya, Madara jadi salah satu antagonis utama yang mengacaukan dunia shinobi sampai ke era Naruto. Kita memang tahu, Hiruzen Sarutobi adalah murid langsung Hashirama dan Tobirama. Tapi Tobirama masih memiliki murid lainnya, yaitu Uchiha Kagami, Koharu, Danzo, dan lain sebagainya. Nah, di sini terlihat sekali Tobirama sangat menganak emaskan Hiruzen. Ya, memang Hiruzen dikenal sangat berbakat dan pintar dari sejak sangat muda. Selain itu, Hiruzen juga sangat mewarisi tekad api Konoha yang sangat besar. Tapi ternyata ada yang ingin diperhatikan juga oleh Tobirama, yaitu Danzo. Danzo dan Hiruzen memang terkenal sebagai rival abadi. Akibat dianak emaskannya Hiruzen, Danzo pun akhirnya memilih menjadi pemimpin bayangan Konoha yang bergerak di bawah tanah. Danzo menciptakan Anburut sebagai tandingan pasukan Anbu. Tindakan Danzo di bawah tanah ini banyak yang bertentangan dengan visi Hiruzen, tapi tujuan utamanya sama, yaitu demi Konoha. Hanya memang Danzo menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya itu, termasuk memprakarsai secara tidak langsung pembantaian klan Uchiha. Mungkin saja jika Tobirama bisa bersikap lebih adil pada murid-muridnya, maka Danzo akan menjadi pendamping sekaligus penasehat utama Hiruzen, dan bekerja sama keduanya memakmurkan Konoha. Sebenarnya, tidak ada kebencian dari diri Tobirama terhadap klan Uchiha.
Tapi dirinya melihat jika klan ini terlalu berlebihan dalam mencintai, yang jika dibiarkan akan membuat kerusakan pada Konoha. Apalagi klan ini memiliki Sharingan dengan kemampuan unik, salah satunya adalah Genjutsu. Tobirama melihat klan ini juga bisa jadi pisau bermata dua yang harus dikendalikan. Karena itulah dia memindahkan lokasi klan Uchiha jauh dari pusat pemerintahan Konoha dan tidak menempatkan perwakilan di pusat. Klan Uchiha juga dijadikan polisi militer yang tidak hanya bertugas untuk menjadi polisi bagi Konoha, tapi juga menjadi cara paling efektif untuk menahan pergerakan mereka. Klan Uchiha yang ditinggalkan Madara memang sudah mencium rencana Tobirama ini sebagai cara halus untuk mengucilkan mereka. Tapi mereka tidak memiliki keberanian untuk protes dan memberontak. Barulah di era Hiruzen, mereka mulai merencanakan pemberontakan, walaupun akhirnya mereka dibantai oleh Obito dan Itachi. Memang klan Uchiha ini memiliki kemampuan mata yang mengerikan, tapi sebenarnya ada lagi satu klan yang bisa sangat berbahaya jika tidak dikendalikan, yaitu klan Hyuga. Masalahnya, Hyuga begitu dihormati dan tidak dikucilkan. Jika saja Tobirama tidak terlalu keras pada klan Uchiha, mungkin tidak akan ada rencana pemberontakan dari klan ini, dan klan ini masih eksis sampai sekarang. Bahkan mungkin klan ini jadi garda terdepan pelindung Konoha dari serangan luar. Tidak semua jutsu-jutsu ciptaan Tobirama itu berdampak positif, dan salah satu jutsu paling blunder yang diciptakan adalah Edo Tensei. Tobirama sudah menyempurnakan Bunshin dengan menciptakan Kage Bunshin yang sebenarnya bisa memperkuat pertahanan Konoha. Tapi entah apa yang ada di pikiran Tobirama sehingga dia menciptakan Edo Tensei. Teknik ini kemudian disempurnakan oleh Orochimaru dan digunakan secara luas oleh Kabuto. Teknik super terlarang ini membuat Tobirama bisa membangkitkan kembali orang yang sudah mati, di mana asal ada DNA orang itu, maka siapapun yang mati bisa dibangkitkan. Edo Tensei termasuk pada kategori Kuchiyose. Tapi memang Kuchiyose-nya bukan Kuchiyose hewan kontrak, tapi mengkuchiyose orang yang mati. Dan untuk mengkuchiyose orang mati ini, harus menggunakan tubuh manusia sebagai medianya. Saya berasumsi, mungkin Tobirama berpikiran, dia akan menggunakan tubuh lawan sebagai tumbal untuk membangkitkan shinobi Konoha yang berbakat jika itu diperlukan. Dan akhirnya, teknik inilah yang menciptakan kekacauan besar di Perang Dunia Shinobi keempat setelah Kabuto menyalahgunakan teknik ini untuk dijadikan sebagai senjata melawan para shinobi. Bahkan Tobirama sang pencipta teknik ini sudah 2 kali di Edo Tensei. Yang pertama, dia dikendalikan untuk menghancurkan Konoha, dan yang kedua untuk membantu para shinobi. Mungkin jika teknik ini tidak diciptakan, Perang Dunia Shinobi keempat tidak akan sedahsyat itu. Memang, Zetsu putih sangat berbahaya, tapi bisa lebih cepat diatasi oleh para shinobi. Dan juga Uchiha Madara tidak akan dibangkitkan dengan cara Edo Tensei. Itulah 4 keputusan yang berakibat fatal dari Tobirama Senju. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.